Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena di dalam kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan poin-poin yang berkaitan dengan kegiatan Tridharma perguruan tinggi khususnya di bidang pengabdian kepada masyarakat ya. Informasi ini mudah-mudahan bisa melengkapi informasi yang dibutuhkan ya dalam pengambilan data atau informasi yang lengkap berkaitan dengan syarat masalah sertifikasi ya dosen. Baik, saya sampaikan mengenai poin-poin penting ya yang sudah saya lakukan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan beban ataupun kewajiban dalam perguruan tinggi yang meliputi pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian. Saya sudah melakukan beberapa kegiatan pengabdian yang terdokumentasi dan diantaranya sudah sedang dipublikasikan ya di dalam jurnal internal di lingkungan Universitas Bandar Pontianak Karawang. Nah, untuk implementasi pengabdian ini saya masih fokus ya kepada masalah teknologi informasi ya dalam hal menyetarakan atau membantu pihak-pihak yang berkaitan dengan kebutuhan ya masalah pemanfaatan dalam teknologi informasi. Nah, di antaranya ada beberapa pengabdian yang dilakukan di pihak-pihak atau lembaga-lembaga pendidikan ya di antaranya di sekolah. Karena ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pihak sekolah ataupun pihak-pihak yang berkaitan dengan pendidikan itu sangat membutuhkan ya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan saya pribadi dengan background pendidikan di bidang IT tentu sangat senang jika membantu atau membagi atau ikut berperan serta dalam mendistribusikan perkembangan teknologi informasi khususnya di bidang pendidikan. Nah, ada beberapa pengabdian yang sudah saya lakukan di bidang pengabdian ini ya ada yang fokus pada masalah pemanfaatan teknologi informasi. Ya, di antaranya adalah yang pertama berkaitan dengan in-house training (IHT) ya dalam bentuk pelatihan pembuatan video pembelajaran. Nah, ini dilakukan di sekolah SMP Negeri 1 Kelari. Nah, pertimbangannya apa? Karena kebetulan saat ini kan kita sedang dilanda wabah ya dengan COVID-19 ini dan ini menjadi satu kondisi yang menyulitkan bagi pihak sekolah ketika proses pembelajaran harus terhenti mulai dari offline menjadi online. Nah, sedangkan kesiapan dari pihak sekolah itu kan kadang-kala tidak support atau tidak didukung dengan adanya sarana prasarana yang berkaitan dengan teknologi informasi sehingga pembelajaran yang harusnya tetap berjalan bisa terhenti karena ada keterbatasan. Nah, belum lagi dari aspek sarana dan prasarana ya yang dimiliki oleh pihak sekolah. Nah, ini menjadi satu dasar atau pemikiran bagi saya pribadi untuk berbagi atau memberikan pelatihan kepada guru-guru sekolah ya di SMP Negeri 1 Kelari ini untuk membuat suatu model pembelajaran yang dalam bentuk video pembelajaran. Nah, harapannya dalam kondisi pandemi pun dalam kondisi COVID saat ini materi-materi yang harus disampaikan oleh para pengajar atau guru ya bisa tersampaikan baik itu dengan mengirim video secara langsung via gadget-gadget yang dimiliki oleh siswa atau
bisa diupload di YouTube dan di media eh, apa namanya video visual yang memang bisa dibuka atau dinikmati oleh semua orang. Ini dasarnya sehingga proses pengabdian yang dilakukan di SMP Jatuh Lari yang dalam bentuk IHT ini bisa dilaksanakan. Dan kalau dilihat dari manfaatnya ya alhamdulillah ya, jadi tadi dengan kondisi bahwa sekolah tidak bisa menyampaikan materi atau guru-guru tidak bisa menyampaikan dengan adanya video pembelajaran ini bisa di apa namanya dioptimalkan, bisa dilaksanakan, bisa tetap materi bisa tersampaikan dengan memberikan atau mengirim video pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. Kemudian juga di pengabdian yang lain, saya juga memberikan workshop ya pembuatan website di SMP Negeri 1 Kelari Karawang. Juga ini dalam kaitan meningkatkan ya kompetensi dari para pengajar atau para guru. Karena dengan perkembangan teknologi informasi yang sekarang itu sebenarnya sudah berbasis ya internet. Tentu informasi-informasi yang tadinya hanya bersifat batas di sekolah secara langsung itu bisa dilakukan selama 24 jam. Ya, sampai kepada pihak sekolah, pihak orang tua, pihak murid, dan pihak-pihak stakeholder yang lain yang terlibat yang berhubungan dengan sekolah. Sehingga manfaat yang dirasakan oleh pihak sekolah ketika mendapatkan materi waktu pembuatan website ini, alhamdulillah responnya cukup baik dan bisa dilakukan dengan latihan pembuatan video atau pembuatan website ini. Dan sekarang dengan hasil dari pembuatan website ini dari pelatihannya atau workshop ini, maka sekolah ini bisa memiliki website sendiri. Kemudian di pengabdian yang lain juga ikut mengembangkan atau membantu para pelaku usaha mikro, menengah, ya, kecil menengah, yaitu dengan pengembangan bisnisnya. Salah satunya adalah membantu salah satu toko yang sedang berkembang, ya, yaitu toko berkah mandiri dengan memberikan pelatihan pembuatan sistem aplikasi penjualan. Nah, harapannya yang selama ini transaksi dilakukan secara manual bisa dilakukan secara komputerisasi. Dan tentu manfaat yang diharapkan adalah bagi pemilik toko atau operator sistem ini bisa terbantu karena adanya sistem yang lebih mudah, kemudian lebih membantu di dalam offline ataupun dalam laporan hasil penjualan per harian ataupun bulanan itu yang dirasakan. Nah, kemudian di penelitian di pengabdian yang lain juga ada saya memberikan pelatihan learning Edmodo ya di SMP juga. Nah, ini sebenarnya pelatihan dilakukan sebelum ya COVID ya, jadi bisa dilakukan secara offline dan ini membantu para guru juga di dalam membuat atau berkolaborasi dengan pihak-pihak lain di dalam aplikasi Edmodo untuk saling tukar menukar informasi ataupun materi-materi pelajaran baik di dalam maupun di luar negeri karena memang ini sudah terkoneksi secara internasional. Tentu saja ini dengan pengetahuan yang dimiliki berkaitan dengan aplikasi learning yang berbasis Edmodo ini bisa menambah wawasan ataupun keterampilan bagi para guru di sekolah tersebut. Itu manfaat yang dirasakan dari beberapa hasil pengabdian yang dilakukan di sekolah karena memang sekarang terbatas masih di sekolah karena saya pikir mereka lebih membutuhkan lebih urgensinya lebih lebih tinggi ya karena pemanfaatan teknologi informasi ini di dalam pembelajaran untuk meningkatkan mutu ataupun pelayanan pendidikan di baik di level dasar atau di perguruan tinggi. Ya. Nah, itu kemudian ada beberapa dokumentasi ya di fokus di HT ini ada dokumentasi berkaitan dengan ketika saya memberikan materi IHT pembuatan video pembelajaran yang dilakukan di salah satu SMP negeri di Kabupaten Karawang ya ada beberapa dokumennya yang mendukung dan
Alhamdulillah dari hasil evaluasi bahwa apa yang sudah dilakukan, kerjasama yang sudah dilakukan dengan sekolah berkaitan dengan EHT ini eh, bermanfaat sekali. Tadi disampaikan bahwa materi bisa tetap tersampaikan kepada siswa, kemudian eh, walaupun pembelajaran dilakukan secara online. Nah, ini beberapa informasi yang berkaitan dengan hasil pengabdian masyarakat. Nah, tentu saja nanti ada target ataupun luaran yang ingin dicapai yang berkaitan dengan pengembangan pengabdian yang sesuai yang saya tuliskan di dalam narasi. Misi narasinya tentu ingin lebih besar lagi, terutama membantu pihak-pihak UMK yang saat ini sangat butuh ya yang berkaitan dengan masalah pemanfaatan teknologi informasi. Ya. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.